Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan profit semuanya hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya tidak melakukan analisa, tidak mereview dan tidak melakukan update di pergerakan harga. Saya akan memberikan satu materi kecil yang mungkin bisa membantu teman-teman khususnya baru mempelajari dan baru menekuni dunia trading, di mana di awal ini setidaknya harus memahami, harus mengetahui bagaimana karakter candle, bagaimana membaca potensi dan peluang itu yang terindikasi dari bentuk-bentuk candle yang sudah muncul di sana. Dan yang kita sampaikan bukan asal kita menyampaikan, tetapi juga ada referensinya, ada dasarnya, dan berawal semuanya dari teori yang sudah ada. Dan kita akan mencoba untuk sedikit banyak nanti memberikan bagaimana teori itu bisa kita nanti praktekkan, bagaimana bisa kita kombinasikan, dan seterusnya kita bisa jadikan sebagai bagian dari sistem trading kita dengan catatan sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Tentu ini tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai acuan nantinya, tetapi paling tidak untuk membantu membuka awal dari cara berpikir kita untuk menentukan potensi, untuk menentukan probabilitas arah market itu kira-kira kemana. Sehingga ketika sudah ketemu, kemungkinan terbesarnya kita akan bisa dengan mudah menentukan titik entry kita dengan tingkat peluang yang lebih besar. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa jenis dari candlestick yang bisa memberikan petunjuk buat kita kira-kira potensi ke depan arahnya kemana, dengan melihat histori, dengan melihat pola candle yang terbentuk. Ada sekitar 20 ya. Saya berikan angka, ada sekitar 20 hingga 21 candlestick. Ada sekitar 20 sampai 21 pola candlestick yang bisa kita pelajari untuk nanti kita membaca, menentukan titik entry kita dengan melihat petunjuk yang ada di sana. Yang pertama adalah pola-pola pembalikan atau pola candlestick reversal. 1 sampai dengan 4 ini saya masukkan di dalam jenis doji atau di dalam pola candlestick doji, di mana doji ini ada banyak jenisnya. Ada yang modelnya seperti tanda plus saja, ini doji biasa. Kemudian ada yang long ledge doji, artinya selain dia tidak punya body, dia sumbunya lebih panjang dengan garis di tengah atau dengan titik buka dan titik tutupnya di tengah. Kemudian yang bisa dalam bentuk sumbu yang panjang atau bahkan ada yang hanya strip saja, tapi jarang ini. Yang pasti ada seperti halnya tanda plus, kemudian tanda plus dengan sumbu yang panjang, kemudian seperti halnya sumbu saja, kemudian ada garis di sebelah bawah, namanya gravestone doji, dan ini sering muncul juga. Kemudian yang keempat ada dragonfly doji, kebalikan dari gravestone. Kalau gravestone ini pembukaan dan penutupan di bawah, kalau dragonfly pembukaan dan penutupan berada di atas, kemudian sumbunya panjang di bawah. 4 doji ini yang sering muncul juga di pasar, sehingga doji ini mengindikasikan kekuatan yang sudah betul-betul melemah, dan ini berpotensi
akan terjadi titik balik, akan mulai ada titik balik. Sehingga ketika trennya awal naik, kemudian di ujungnya muncul gravestone doji di puncaknya di sana. Setelah kita lihat dari pergerakan trend up yang signifikan, bisa jadi range hariannya terpenuhi, bisa jadi di situ nanti ada level di sebelah kirinya yang mengindikasikan titik tertingginya, kemudian diakhiri dengan doji yang berupa gravestone ini, maka ini bisa menjadi titik awal market akan berbalik turun. Termasuk ketika trennya turun, dia punya pengaruh yang cukup signifikan, artinya kecenderungannya turun. Di ujungnya ada doji dragonfly, maka hati-hati di sana ketika kita sudah punya transaksi sell, hati-hati amankan target profit kita karena ini bisa menjadi pertanda akan berbaliknya pasar. Kemudian selanjutnya yang kelima sekaligus yang keenam ini ada hammer dan hanging man, sama-sama modelnya seperti halnya palu, hanya dibalik saja. Hammer itu selalu bentuknya seperti palu, jadi ada pemukulnya, ada tangkainya, sementara dia berada di tren turun. Hammer itu selalu berada di tren turun. Ketika ada tren yang cukup signifikan di sana, kemudian sudah mulai ada penolakan, dan tentu akan lebih kuat ketika di ujungnya yang membentuk satu hammer itu berubah arah atau berubah warna, maka hati-hati amankan target profit kita. Kalau kita punya transaksi yang minus, maka segera kita lakukan antisipasi, segera lakukan batasan resiko, karena di situ berpotensi akan berbalik arah. Termasuk yang hanging man, ya hanging man ini sama-sama bentuknya seperti palu, hanya saja posisinya yang bedakan. Hanging man itu ketika dia berada di puncak tren naik, ya, dia berada di tren naik, kemudian di ujungnya di sana mencoba untuk menekan ke bawah, kemudian ditolak lagi, meskipun ditolak tetap ditutup dengan posisi seperti orang menggantung dan berubah warna dari hijau menjadi merah. Sekali lagi di posisi seperti ini lebih berhati-hati, ya, bisa menjadi petunjuk ini akan berbalik arah. Di dalam membaca teknikal, di dalam membaca candlestick, sekali lagi juga tidak selalu yang kita analisakan akan persis 100%, akan mutlak seperti halnya di ilmu baku atau di rumus, tetapi karena ini kemungkinan terbesarnya, maka nanti bisa jadi nanti juga turun sebentar dia balik lagi ke atas. Intinya kita sudah membaca dengan teori yang ada, dengan dasar yang ada, maka perhatikan untuk manajemen resikonya. Ya, tidak bisa kita hanya membaca 1-2 candle saja, tetapi kita bisa membaca secara utuh, terstruktur, kemudian dengan diperkecil, diperbesar, time frame yang kita gunakan juga tepat, nanti akan terlihat di sana. Selanjutnya yang ketujuh, ke-8 ada engulfing dan ada engulfing, di mana engulfing ini ada yang naik, ada yang turun. Sama-sama intinya engulfing. Ya, engulfing yang bullish itu berarti mengarah ke atas, berpotensi naik. Engulfing yang bearish ini berpotensi dia akan berbalik turun. Engulfing yang bullish itu ketika berada di tren turun, di puncaknya di sana sudah mulai ada candle yang berubah warna. Kalau awalnya dia turun warna merah atau warna hitam, kemudian sudah mulai muncul candle warna hijau atau putih, di mana candle ini menutup body dari candle sebelumnya. Maka hati-hati ketika kita sudah punya profit di sana, segera amankan, segera kita selamatkan dulu, ya. Atau kalau kita punya minus, segera kita antisipasi, lihat kondisi real time-nya. Ini bisa menjadi petunjuk market akan berubah arah dari turun menjadi naik.
Engulfing sering kita bahas, bahkan hampir di setiap kelas kita selalu menyampaikan bagian dari pola candle yang sering muncul juga namanya engulfing. Tetapi di sini saya akan menyampaikan lebih banyak sehingga nanti bisa dijadikan sebagai trigger kita. Minimal semakin banyak trigger yang kita gunakan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan potensi yang ada. Kemudian yang ke-9 ada dark cloud cover ya. Ini apa maksudnya? Jadi dark cloud cover ini dia berada di ujung tren ya, berada di ujung tren, kemudian ada sedikit lompatan. Kalau dia tren naik, dia awalnya lompatannya di atas. Jadi ada gap di sana. Harusnya ditutup di sini, ini kan lurus datar di kanannya. Tetapi ketika dia sudah bergerak naik di ujung tren di sana, ternyata ada lompatan ya. Yang candle terakhir dia melompat, kemudian bukan naik tapi mulai mengisi, sellernya mulai mengisi di sana dan tidak kembali ke atas lagi. Perhatikan body dari candle warna hitam atau candle warna merah ini minimal setengah dari body candle sebelumnya ya, minimal setengah dari candle body sebelumnya. Ini bisa menjadi pertanda market ini akan berubah arah dari naik menjadi turun. Sekali lagi, ketika kita membaca struktur candle, mungkin langkah demi langkah sudah kita sering sampaikan. Selalu perhatikan struktur perjalanannya, perhatikan di candle-candle terakhirnya. Yang terdekat dari running itu seperti apa dan terbentuk candle baru itu kita baca kembali. Ketika di situ ada potensi, ada petunjuk yang bisa kita dapatkan, baik dari penolakan, baik dari pola candle di sana, maka bisa menjadi petunjuk awal. Candle ini memberikan informasi yang penting bahwa market akan segera berubah dari naik menjadi turun. Ini adalah dark cloud cover. Nanti kebalikannya ada piercing. Maka yang 10 sekalian ini ada piercing. Kebalikan dari dark cloud cover. Ini kalau dark cloud cover ini berada di tren naik, kalau piercing berada di tren turun sekarang. Nah, posisinya hampir-hampir sama. Ketika dia turun, kemudian di ujung di sana mulai berubah warna. Awalnya trennya merah atau turun atau warnanya hitam, kemudian tiba-tiba sedikit ada lompatan di sana. Nah, ini hati-hati, biasanya ada gap. Ya, tanpa kita mengabaikan dari teknikal yang ada dan perhitungan risk manajemennya, setidaknya ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Ada sedikit lompatan, kemudian dia ternyata bukan malah turun, malah berubah warna menjadi hijau atau putih. Perhatikan volumenya, perhatikan bodinya, dia lebih atau minimal 50% dari body sebelumnya. Ini bisa menjadi pertanda market ini akan berbalik dari turun menjadi naik. Sehingga ketika ini sudah kita dapatkan, minimal kita bisa ambil posisi-posisi di sebelahnya, di sesudahnya ya, untuk mengikuti pembalikan yang ada. Berikutnya ada evening dan morning star ya. Ini yang ke-11 ke-12 candlestick, pola candlestick yang ke-11 atau ke-12. Evening dan morning star ini sama-sama tiga jenis pola candle yang kita kombinasi menjadi satu paket ya, sehingga membentuk satu pola namanya evening star dan morning star. Yang membedakan adalah posisinya. Evening star itu berada di tren naik seperti ini contohnya. Evening star itu berada di tren naik dulu, kemudian perhatikan di candle-candle terakhirnya, kita ikuti, oh ternyata bodinya semakin kecil, diikuti oleh candle berikutnya yang berubah warna ya. Meskipun di candle kecil ini, di doji atau candle kecil, candle dengan sumbu kecil, ini berubah warna atau satu warna tidak masalah. Yang terpenting di candle selanjutnya sebagai konfirmatornya, ini candlenya harus berubah warna.
dari awalnya misalnya putih atau dari awal nih warnanya hijau, kemudian dia berubah warna menjadi merah atau hitam. Dengan posisi bodinya juga lebih dari setengah dari body candle yang lebih panjang atau yang 2 candle sebelumnya. Sehingga ini nunggu selesai candle yang terakhir ini terbentuk sempurna, sehingga ini satu paket namanya pola evening star. Hati-hati kalau ini muncul bisa menjadi pertanda market akan selesai sampai di situ, tren naiknya akan berubah menjadi turun atau mulai pelan-pelan dia akan mulai bergerak turun, sehingga ada potensi yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya yang evening star ini dibalik ya. Evening star ini berada di tren turun sekarang. Nah, evening star ini berada di tren turun, kemudian di ujung di sana dia punya pengaruh, trennya punya pengaruh yang signifikan. Artinya tentu kita lihat dari perjalanan harian, kita lihat dari support resistennya. Kalau dia turun kita lihat dari supportnya. Ya, kalau supportnya terlalu jauh, range-nya sudah mulai terpenuhi atau mendekati, atau bahkan belum semuanya, tetapi ini sudah pengaruhnya luar biasa panjang, di candle-candle terakhirnya sudah mulai melemah. Doji di sana, candle kecil ini mengindikasikan bahwa bearish ini sudah mulai melemah, kekuatannya sudah mulai berkurang. Kemudian diikuti oleh candle bullish ya, candle yang berubah warna dari turun menjadi naik. Jangan lupa atau diingat, ini candle yang muncul bullish ini minimal setengah dari body candle panjang sebelumnya atau di 2 candle sebelumnya, sehingga ini memperkuat atau untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah bagian dari pola pembalikan yang kuat, dia akan bergerak naik nantinya. Meskipun naiknya tidak terlalu tinggi, misalkan tidak sesuai dengan target harian kita misalkan, setidaknya ketika kita entry ada potensi yang bisa kita dapatkan profitnya. Apakah nanti 300, apakah 500, yang pasti ada. Yang pasti ada peluang yang bisa kita dapatkan. Karena kita juga tidak tahu pasti dia naiknya nanti sampai di mana. Maka perhatikan levelnya, perhatikan jarak terdekatnya, di situ yang ada penolakan atau bahkan kita bisa gunakan target kita sesuai dengan kondisi real time-nya, pergerakannya tidak terlalu ekstrim di sesi market yang masih belum ramai, kita bisa menentukan sendiri nanti berapa target yang cocok. Kemudian yang nomor 13 ada shooting star. Ini sering juga muncul ya, shooting star. Bentuknya seperti apa shooting star ini? Bentuknya candlenya kecil dengan sumbu yang panjang seperti hanya di hammer atau inverted hammer ya. Yang membedakan ini sumbunya berada di bawah. Kalau hammer, inverted hammer itu sumbunya selalu di bawah. Kalau shooting star ini sumbunya di atas. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini. Ya, ini mengindikasikan bahwa tekanan naik ini sudah mulai dikontrol oleh bearish, sudah mulai dikendalikan oleh candle merah. Perhatikan ketika dia tren naik kemudian mulai turun di sana ya, mulai turun. Selanjutnya ada inverted hammer ya, inverted hammer di sana. Ya, inverted hammer ini kebalikan dari shooting star. Kalau shooting star berada di tren naik, inverted hammer berada di tren turun, sama-sama bodinya di bawah, sumbunya di atas. Lah ini bukan ini tekanan kuat ke bawah kalau ada sumbu di atas. Ya kita lihat konteksnya dulu. Ini sudah turun, punya tren turun yang cukup signifikan, mempengaruhi dari histori sebelumnya, dan range hariannya mungkin sudah mendekati di area di situ, mulai ada level dan sebagainya, sehingga mulai berkurang, mulai berubah arah. Ini turun, kemudian mulai berubah warna di sana, kemudian sempat tadi naik sampai di ujungnya. Ini buyer sempat menekan sampai di sana. Kemudian ditutup dengan posisi bullish, posisi warna hijau. Meskipun ditutup dengan posisi warna hijau,
dan ini ada penolakan dari atas, tetapi ini bisa menjadi pertanda justru dia punya kekuatan yang lebih untuk menekan dari bearish yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada harami dan ada harami ya. Harami ini candle seperti hanya orang hamil ya. Gambarnya seperti ini anaknya, ini ibunya ya. Jadi ini body ibunya, ini seperti orang hamil begini. Ya, gambarnya candlenya sebelumnya panjang, kemudian diikuti candle yang kecil, dan candle kecil ini ada perubahan warna di sana. Berapa kecilnya? Minimal setengah dari body sebelumnya. Ya, minimal setengah dari body sebelumnya. Lebih besar, lebih panjang sedikit juga lebih bagus. Bagaimana kalau terlalu kecil? Ya, jangan, kalau terlalu kecil nanti kurang valid ya. Kita tunggu hingga minimal setengah dari bodinya, body sebelumnya. Kemudian ada candle Marubosu ya, candle panjang dengan body yang panjang dengan tanpa penolakan atau dengan penolakan kecil ya. Candle ini biasanya valid ketika dia baru berubah tren atau baru dia dari kondisi datar begini. Kemudian ada candle tebal, atau ini berarti dia kuat naik, atau sebaliknya dia kuat naik kemudian dia mulai ada candle kecil kemudian candle besar, maka ini dia akan kuat turun, dia akan kuat untuk lanjutnya. Candle tebal ini mengindikasikan dominan dari pemain di sana, artinya kalau dia warna hijau berarti buyer yang mengendalikan. Kalau warna merah berarti bearish atau seller yang mengendalikan. Kemudian ada high wave dan spinning top ya. High wave dan spinning top ini candle ragu ya, candle bingung namanya. Candle ragu atau candle bingung itu apa? Jadi candle ini biasanya tengah-tengah begini ya, volumenya agak kecil, naik dan turunnya sama, atau bahkan meskipun di bawah ada penolakan, di atas ada penolakannya lebih panjang, tapi ini hampir-hampir sama ya, mendekati sama. Posisinya apakah dia tren turun, apakah dia tren naik, sama saja. Ini candle masih candle bingung. Jadi ketika dia candle muncul seperti ini, minimal kita tunggu candle konfirmasinya ya. Dia akan berpotensi untuk berbalik kalau dia diikuti candle yang sama. Misalnya di posisi atas dia naik ya, di posisi naik, kemudian di sana ada spinning top ya, kemudian ternyata diikuti oleh candle merah, maka di situ berpeluang turun lagi. Nah, selanjutnya ada three black cross atau three green soldier atau three green soldier atau three black cross. Kalau di warna hitam berarti three black cross, kalau di warna hijau kita buat warna hijau dan merah maka three green soldier. Artinya dia ketika berada di tren naik kemudian sudah mulai berubah warna diikuti warna yang sama, diikuti warna yang sama, dan dampaknya tidak terlalu signifikan, bukan langsung panjang begini, dan bahkan panjangnya yang ketiga ini ada level di sini atau range-nya terpenuhi, maka ini tidak berlaku. Berlaku ketika dampaknya juga normal, artinya tidak terlalu signifikan ya. Perubahan warnanya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu ekstrim, maka ini berpotensi masih akan lanjut turun lagi. Sementara yang dia ketika berada di tren turun namanya yang ini adalah three red cross yang tadi, sorry saya hapus dulu ya. Ini yang tadi bukan three green soldier karena ini warna hitam, sorry ya, biar nanti kita tidak salah di dalam menerapkan. Karena ini warna hitam, three black cross atau three red cross karena warna hitam atau warna merah. Nah, sementara yang naik ini adalah three green soldier, three green
soldier ya, seperti halnya tentara berbaris, atau three white soldier. Ini ini diawali dari tren turun dulu ya. Three green soldier atau three white soldier ini diawali dari tren turun, kemudian sudah mulai ada pengurangan kekuatan, mulai berubah warna, diikuti konfirmasinya dan diikuti candle warna hijau atau putih berikutnya. Dan tentu tiga ini juga tidak terlalu ekstrim, normal-normal saja. Maka ini nanti akan ada peluang untuk lanjut kembali. Yang terakhir adalah tweezer ya. Tweezer ada dua, tweezer top maupun tweezer bottom. Ini sudah kita juga sering bahas. Yang sejajar, tweezer ini artinya sejajar, membentuk garis horizontal. Yang sejajar apa? Bisa sumbunya, bisa nanti bodinya. Ya, boleh ketika dia berada di bawah, kemudian di ujung bawah sumbunya persis jajar dan berubah warna dari turun menjadi naik, dari merah menjadi hijau, maka ini berpotensi dia akan naik. Artinya hati-hati kalau kita punya transaksi sell, segera kita amankan profitnya, segera kita ambil kesempatan berikutnya, atau paling tidak kita evaluasi lagi. Sebaliknya ketika kita punya transaksi yang minus, maka segera kita siapkan untuk simulasi recovery-nya. Ketika berada di bawah namanya tweezer top, apakah sumbunya yang sejajar ataukah bodinya yang sejajar. Biasanya kalau bodinya ya tidak ada sumbunya di bawah, termasuk yang di atas tren naik kemudian diikuti oleh sejajar yang atasnya, baik bodi atau sumbunya. Maksud saya baik bodi dan sumbunya itu kalau bodi saja, kalau sumbu saja. Ya, nanti kalau sumbunya berarti sumbunya, kalau bodinya berarti bodinya. Dan itu harus berubah warna. Kalau ini warnanya merah, maka ini harus jadi warna hijau. Ya, kalau ini warnanya hijau, pertama hijau, maka ini harus jadi warna merah. Ini mengindikasikan akhir dari sebuah tren dan berpotensi berbalik. Mudah-mudahan dari sekian banyak pola candlestick ini bisa kita menambah ya referensi kita untuk menentukan trigger kita. Dan ke depan nanti kita akan kombinasikan dengan materi yang lain, dengan aspek yang lain, sehingga di dalam membaca probabilitas pergerakan arah itu betul-betul punya akurasi yang tinggi. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.